Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 Channel, channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Perubahan energi yang terjadi pada sepeda listrik adalah A. Energi listrik, energi kimia, energi listrik, energi kinetik. B. Energi kimia, energi listrik, energi gerak, energi kinetik. C. Energi kimia, energi gerak, energi listrik, energi kimia. D. Energi listrik, energi gerak, energi kimia, energi gerak. Jadi akumulator atau aki adalah suatu proses kimia listrik di mana pada saat pengisian energi listrik diubah menjadi kimia dan saat pengeluaran energi kimia diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik atau dinamo, motor listrik untuk memutar roda belakang hingga bisa berputar, atau energi kinetik. Energi listrik, energi kimia, energi listrik, energi kinetik, atau energi listrik, energi kimia, energi listrik, energi mekanik, energi kinetik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Energi listrik, energi kimia, energi listrik, energi kinetik. Manfaat hutan mangrove yang berkaitan sebagai penyedia air bersih untuk penduduk adalah A. Menjadi katalis tanah sehingga menahan gerusan tanah oleh air laut. Hal ini memungkinkan sebagai sumber air bersih yang siap dikonsumsi. B. Memproses air pantai asin menjadi air tawar yang siap dikonsumsi oleh masyarakat pesisir. C. Mencegah abrasi pantai yang menjaga wilayah pantai untuk tidak tergerus semakin ke pemukiman. D. Menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut dan menyerap logam berbahaya sehingga airnya jernih. Jadi manfaat hutan mangrove yang pertama itu mencegah erosi pantai. Hutan mangrove menjadi salah satu tempat yang bisa menjaga perbatasan antara kawasan darat dan laut. Nah, erosi pantai akan terus mengerus permukaan bumi sehingga mengancam lingkungan manusia. Bahkan kondisi serius bisa menjadi bencana alam yang besar. Hutan mangrove menjadi salah satu sarana yang sangat penting untuk menyelamatkan garis pantai dari perairan laut. Dan yang kedua, menjadi katalis tanah dari air laut. Tanah bisa masuk ke dalam air laut secara terus-menerus karena bagian tanah tersebut bersentuhan secara langsung dengan air laut. Untuk mencegah hal ini, maka manfaat hutan mangrove secara ekologis menjadi sumber yang sangat jelas untuk melindungi tanah di sekitar laut. Tanah akan menjadi lapisan yang lebih padat dengan adanya pohon mangrove, sehingga hal ini akan menyelamatkan tanah agar tidak terus tergerus oleh air laut. Dan yang ketiga, habitat perikanan. Kawasan hutan mangrove adalah salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan, dan kepiting banyak berkembang biak di kawasan hutan mangrove. Sementara manusia membutuhkan beberapa makhluk hidup tersebut sebagai sumber nutrisi dan bahan makanan yang penting untuk kesehatan. Dan yang keempat itu ada memberikan dampak ekonomi yang luas. Jadi pohon mangrove yang banyak ditanam pada hutan mangrove bisa dipanen seperti jenis tumbuhan lain. Manfaatnya, hutan mangrove bagi manusia berguna untuk diolah menjadi sebagai benda hiasan atau kerajinan. Dan yang kelima, sumber pakan ternak.
Pohon mangrove juga bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti makanan ternak. Nah, pohon mangrove yang telah dihancurkan dengan digiling menjadi bubuk pakan ternak yang mengandung nutrisi sangat baik untuk pertumbuhan ternak seperti sapi, kambing, atau unggas. Dan yang keenam mencegah pemanasan global. Jadi pemanasan global memang menjadi ancaman yang sangat serius untuk alam dan manusia. Salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan mengembangkan kawasan hutan mangrove. Yang ketujuh, sumber pendapatan bagi nelayan pantai. Masyarakat yang tinggal di kawasan pantai biasanya banyak bekerja sebagai nelayan. Mereka mencari ikan dan berbagai sumber daya untuk menopang ekonomi keluarga. Manfaat kawasan hutan mangrove menjadi tempat yang paling sesuai untuk pembibitan ikan, udang, dan berbagai potensi habitat laut lainnya. Dan yang kedelapan, menjaga kualitas air dan udara. Kawasan hutan mangrove juga membantu manusia dalam pendapatan air bersih dan udara yang segar. Hutan mangrove memiliki fungsi untuk menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut. Manfaat hutan mangrove bagi kehidupan adalah akan menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Dan yang kesembilan, pengembangan kawasan pariwisata. Kawasan hutan mangrove bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata. Dengan cara ini, maka hutan mangrove akan menjadi tujuan wisata dari berbagai daerah maupun mancanegara. Pariwisata akan memberikan dampak ekonomi yang sangat baik untuk masyarakat di sekitarnya dan negara secara khusus. Jadi jawaban yang paling tepat D. Menyerap semua kotoran berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut dan menyerap logam berbahaya sehingga airnya jernih. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Perubahan energi yang terjadi pada seorang pengendara sepeda tersebut adalah, kita lihat perubahannya dari A, B, sampai dengan C. Yang A, pada posisi dari A ke B besar energi kinetik bertambah. Energi potensial berkurang menjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Dan B, pada posisi B besar energi potensial paling kecil. Energi kinetik paling besar terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Dan yang C, pada posisi B dan C besar energi potensial berkurang. Energi kinetik bertambah menjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Dan D, posisi A dan C besar energi kinetik bertambah. Energi potensial bertambah dan energi tetap. Kita masuk ke pembahasan. Jadi posisi A ke B terjadi perubahan energi dari energi kinetik menjadi energi potensial. Dari posisi A ke B, energi kinetik berkurang, energi potensial bertambah. Posisi B, energi potensial maksimum, energi kinetik minimum. Posisi B ke C terjadi perubahan energi potensial menjadi kinetik. Jadi posisi B ke C, energi potensial berkurang, energi kinetik bertambah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di C. Pada posisi B ke C, besar energi potensial berkurang, energi kinetik bertambah. Terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Soal selanjutnya, ketika orang berenang mendapatkan gaya aksi dan reaksi A, gaya aksi yaitu ketika orang tersebut mendorong air dengan kaki dan tangannya ke belakang. Sedangkan reaksinya adalah dorongan air kepada badan orang tersebut ke depan sehingga orang tersebut bisa maju saat berenang. B. Gaya aksi pada orang berenang yaitu ketika badan orang tersebut mendorong ke bawah. Sedangkan reaksinya adalah dorongan air kepada badan orang tersebut ke atas. C. Gaya reaksi pada orang berenang yaitu ketika orang tersebut mendorong air dengan kaki dan tangannya ke belakang. Sedangkan aksinya adalah dorongan air kepada badan orang tersebut ke depan sehingga orang tersebut bisa maju saat berenang. D.
Gaya reaksi pada orang berenang yaitu ketika badan orang tersebut mendorong air ke bawah, sedangkan aksinya adalah dorongan air kepada badan orang tersebut ke atas. Jadi bunyi hukum Newton adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Gaya aksi yaitu ketika orang tersebut mendorong air dengan kaki dan tangannya ke belakang, sedangkan reaksinya adalah dorongan air kepada badan orang tersebut ke depan sehingga orang tersebut bisa maju saat berenang. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini.